Sebelum alur cerita ini dimulai, saya mau minta maaf karena di video kali ini terlalu banyak adegan yang disensor akibat kebrutalan yang sangat-sangat sadis dan tidak pantas. Semoga kalian semua tetap menikmati konten alur cerita ini dan ya, selamat menonton. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan dikarenakan ban mobilnya yang bocor. Di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Jo Yun yang sedang menunggu mobil derek sambil menelpon tunangannya yaitu So Yun, seorang agen intel Korea Selatan yang sedang sibuk bekerja. Tak lama kemudian muncul seorang bapak-bapak yang menawarkan diri untuk membantu Jo Yun. Tetapi Jo Yun menolak dengan halus sambil mengatakan kalau ia mau menunggu mobil derek saja. Bapak itu tiba-tiba tersenyum mengerikan ke arah Jo Yun lalu pergi menuju ke arah mobilnya. Jo Yun yang takut mencoba menyalakan lampu mobilnya, namun secara tiba-tiba Jo Yun tersadar di dalam sebuah rumah dalam keadaan terbungkus plastik. Sementara pria yang bernama Kyung Chul itu sibuk memilih pisau. Di sisa-sisa kesadarannya, Jo Yun meminta ampun agar dirinya dibebaskan karena ia sedang hamil. Bukannya merasa iba, Kyung Chul hanya terdiam dan langsung mengayunkan pisaunya ke leher Jo Yun. Tidak berhenti sampai di situ, Bu. Dia juga memutilasi sambil ngopi, bayangkan. 죽이면 돼요. 아이를 가졌어요. Keesokan harinya, kepolisian dikejutkan dengan penemuan plastik berisi telinga manusia oleh seorang bocil di pinggir sungai. Tim forensik pun langsung dikerahkan untuk mencari potongan-potongan tubuh lainnya. Tim tersebut dipimpin oleh polisi yang kita sebut saja Abdul. TKP pun dipenuhi oleh orang-orang sekitar termasuk banyak reporter di sana. Ayah Jo Yun yang bekerja sebagai detektif juga datang ke sana. Begitupun dengan So Yun yang merupakan tunangannya. Mereka sangat terpukul terlebih ketika tim forensik menemukan kepala Jo Yun yang tergeletak di dalam sungai. Coba. Sangat disayangkan, ayah Jo Yun dan So Yun yang bekerja di bidang keamanan tidak bisa melindungi Jo Yun dari kejamnya psikopat biadab. Karena kesedihan itulah, So Yun berencana mengusut pelakunya sendiri, bahkan ia sampai cuti panjang selama 2 minggu. So Yun juga dibantu oleh bawahannya yang memberikan kapsul pelacak. Dari 4 orang terduga pelaku atas kasus kriminal yang serupa, So Yun menemui 2 di antaranya. So Yun langsung datang ke kosannya dan langsung mencekik serta menyerang ular kobranya. Sementara terduga yang kedua, So Yun mencegahnya di jalan dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Tetapi dari kedua terduga tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal foto TKP mobil di mana Jo Yun telah dibunuh. Sementara itu, Kyung Chul yang sedang menyetir di malam hari lagi-lagi mengincar seorang wanita yang sedang sendirian. Kita sebut saja namanya Salsa. Kyung Chul beralasan akan mengantar Salsa pulang karena sudah terlalu malam dan tidak ada bis yang lewat lagi. Mau tidak mau, Salsa pun menerima ajakan itu. Saat di perjalanan, Kyung Chul tidak merespon sama sekali ketika diajak bicara oleh Salsa. Dan pada saat itulah 학원찬가 봐요. terduga berikutnya yang didatangi So Yun adalah Kyung Chul itu sendiri. Dia mendatangi rumah Kyung Chul sesuai yang tertulis di laporan kepolisian. Tetapi di sana ia hanya bertemu dengan ayah, ibu dan juga anaknya Kyung Chul. Agar tidak curiga,
Soyun mengaku sebagai petugas asuransinya Kyung Chul lalu menunjukkan sebuah foto. Ibunya pun yakin jika pria di foto itu memang anaknya. Namun dia merasa takut melihat wajah Kyung Chul sekarang yang sangat berbeda dengan dulu. Ayahnya Kyung Chul juga mengatakan kalau ia sudah lama pergi dari rumah dan tak tahu kemana. Namun untungnya saja, anak kandung Kyung Chul tahu di mana lokasi kediaman ayahnya dan Soyun pun langsung OTW ke sana. 제 계약자이신 장경철 씨가 맞는지를 확인을 하는 거고요. 마지막으로 제가 지금 찾고 있는 사람이 이거 최근에 사진 맞어? 지 ABM이는 물론이고 지가 난 새끼까지 버리고 나간 자식이 좋은 소리라고 그런 말을 해. 그러려면 뭐 그냥 지금 아빠 어디 사시는지 알아? Karena Kyung Chul sedang tidak ada di rumah, Soyun dengan leluasa memeriksa kamarnya yang begitu rapi dan juga tembok yang dilapisi dengan plastik. Selain itu, seluruh laci lemari digembok dan Soyun pun langsung membuka paksa. Ternyata di dalamnya berisi barang-barang wanita mulai dari tas, sepatu, gelang, dan juga daleman. Lalu setelah itu, Soyun menemukan sebuah ruangan yang menjadi tempat Kyung Chul untuk mengeksekusi korban-korbannya. Soyun pun hanya terdiam melihat lantai yang penuh dengan bekas darah hingga akhirnya dia menemukan suatu yang sangat familiar, yaitu cincin tunangannya Jo-yun. Di waktu yang sama, Kyung Chul sedang bekerja mengantar siswi-siswi SMA pulang sekolah dan tanpa dia sadari, mobilnya sudah ditempeli pelacak oleh polisi karena insiden hilangnya Salsa. Polisi pun sempat ke sekolah tempat Kyung Chul bekerja dan terus menelponnya. Tapi sudah kita duga, Kyung Chul tidak akan merespon telepon dari polisi tersebut. Ketika semua anak-anak sudah diantar dan hanya tersisa satu siswi, dengan biadabnya, Kyung Chul mulai melakukan aksi bejatnya lagi. Ia membawa siswi tersebut ke ladang pertanian dan saat ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang di kejauhan yang ternyata itu adalah Soyun. Akhirnya mereka berdua pun saling berhadapan di sana. Tanpa banyak cincong, Kyung Chul langsung menyerang Soyun dengan celuritnya. 대한민국 경찰이 이렇게 빨리 찾아? 혼자야? 니들이 아직 내 신상 파악이 안 된 모양인데. Alih-alih membunuhnya, Soyun malah mencekokkan sebuah kapsul pelacak ke dalam tubuhnya, mematahkan pergelangan tangan kirinya, dan juga meninggalkan amplop berisi sejumlah uang. Begitu dia sadar, Kyung Chul pun hanya tertawa karena dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Soyun kepadanya. Dia pun pergi dengan uang itu tanpa naik mobil sekolahnya karena ia sudah tahu jika mobilnya telah dilacak oleh polisi. Namun di sisi lain, Kyung Chul tidak sadar jika pergerakan dan apa yang ia ucapkan telah dipantau oleh Soyun dari kejauhan. Kyung Chul pun berjalan cukup jauh sambil meminta tumpangan ke mobil-mobil yang lewat. Sampai akhirnya, ada taksi yang mau berhenti meskipun lagi bawa penumpang dan Kyung Chul pun diperbolehkan ikut menumpang. Ternyata, mereka berdua juga seorang kriminal karena jelas foto sopir taksi yang terpampang di dashboard berbeda dengan wajah supir yang sekarang. Lalu setelahnya, aksi brutal pun kembali terjadi. 님, 운전 오시네. 여기서 택시를 다 잡고. 내가 볼 때 아이씨는 너무 운이 없는 것 같아. Walaupun 2 lawan sebiji, Kyung Chul tetap berhasil membunuh 2 orang tersebut dan ketika membuka bagasi mobil, ia menemukan seonggok mayat hasil pembunuhan kedua orang tadi. Dia juga menemukan sebuah tas berisi baju bersih dan Kyung Chul pun langsung memakai baju itu serta membersihkan darah-darah di badannya. Dengan taksi tersebut, Kyung Chul pergi ke klinik terdekat untuk menyembuhkan luka patah di lengan kirinya. Tetapi Kyung Chul mengaku kalau lukanya itu disebabkan karena cedera saat bermain bola. Bukannya berterima kasih setelah disembuhkan, ia malah ngomong kasar ke pak dokter yang sudah tua itu. Tidak hanya itu,
Kyung Chul juga berani menggoda mbak-mbak apoteker di sana yang kita sebut saja Mbak Ayu. Ketika Mbak Ayu akan beristirahat sejenak, tiba-tiba Kyung Chul sudah menunggunya di dalam ruangan dan mengunci pintunya. Lagi-lagi dengan teganya Kyung Chul memaksa Mbak Ayu melepaskan bajunya satu persatu dan akan memperkaosnya. Tak lama kemudian, karena sudah mengetahui lokasi dan apa saja yang dikatakannya, Soyun pun langsung masuk ke ruangan dan menghajar secara brutal. 점점 끔찍해질 거야. Sama seperti sebelumnya, Soyun sengaja tidak membunuh Kyung Chul dan hanya menyiksanya saja. Soyun sempat mengatakan kalau ini hanyalah permulaan karena mimpi buruknya akan menjadi lebih mengerikan. Lalu Soyun kembali menelantarkan Kyung Chul begitu saja di suatu tempat yang terpencil. 한번 해보자. 에이 씨발놈아. 뭡니까? Di tengah perjalanannya sembari memantau Kyung Chul lewat pelacak, Soyun ditelepon oleh ayah dan adiknya Joyun yang bernama Seyun. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada gunanya balas dendam menyiksa Kyung Chul karena nyawa Joyun tidak akan pernah kembali. Selain itu, Seyun juga takut jika nanti ia dihampiri oleh si pembunuh, tapi Soyun tidak menggubris permintaan mereka dan akan tetap membalas bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Kyung Chul sedang asik makan-makan di rumah Taejo, yaitu rekannya yang sesama pembunuh dan ia juga seorang kanibal. Sambil terus makan, mereka pun ngobrol-ngobrol dan menurut Taejo, pria yang terus menyiksa Kyung Chul pasti berhubungan dengan salah satu korban pembunuhannya. Taejo menambahkan bahwa pria tersebut memiliki pola pikir yang sama seperti mereka karena seakan-akan dia menikmati penyiksaan dalam memburu mangsanya. Lagi dan lagi, bukannya berterima kasih karena sudah diizinkan menginap oleh Taejo, Kyung Chul malah seenaknya di sana dan tak segan bermain-main dengan pacarnya si Taejo. Kacau. Ketika Taejo ingin mengeksekusi salah satu gadis yang dia sekap di rumahnya, tiba-tiba Soyun datang dan langsung menghajar si Taejo dengan sangat kejam. 씨발 우리가 돌을 달랬어. 집을 달랬어. 소리도 없이 어떻게 들어갔어? Kyung Chul yang menyadari kegaduhan itu pun langsung datang dan dengan membawa shotgun, ia langsung memburu Soyun yang terus menghindar kabur dari sana. Ia lari ke lantai atas dan sempat berhadapan dengan pacar Taejo yang tentu saja bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Nah, ada sedikit momen lucu nih, ketika Taejo ingin melepaskan obeng yang ditancapkan ke tangannya. Sampai akhirnya Taejo berhasil melepas obeng itu dan berusaha menghadapi Soyun. Tetapi ia terlalu mudah dikalahkan. Tak lama kemudian Kyung Chul datang, namun Soyun yang sudah mengetahui posisinya dengan cerdik melempar kail pancing ke lantai dan inilah yang terjadi. Soyun melaporkan rumah penjagalan manusia itu ke kepolisian dan Taejo berserta pacarnya yang terluka parah dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk diobati. Mengetahui tindakan Soyun, Abdul sang ketua polisi menyuruh ayah Joyun untuk menghentikan aksi Soyun karena tindakannya dapat membahayakan keluarganya, termasuk Seyun, adik dari Joyun. 2 hari setelah kejadian di rumah terkutuk itu, Kyung Chul dirawat secara diam-diam di klinik intelijen atas permintaan Soyun sendiri. Bawahannya pun bertanya mengapa Soyun tidak menyerahkan Kyung Chul saja ke polisi. Lalu Soyun menjawab jika masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya dan Kyung Chul harus membayar apa yang telah ia lakukan terhadap Joyun. Lalu bawahannya membahas soal kapsul pelacak yang diberikan ke Kyung Chul yang bisa keluar dengan mudah ketika BAB. Soyun pun langsung menyuruh berhenti berbicara karena bisa saja Kyung Chul sudah sadar dan mendengar obrolan mereka.
Lagi-lagi Soyun membebaskan Kyung Chul dan membuangnya di suatu tempat terpencil. Namun ternyata Kyung Chul sadar 100% saat berada di klinik dan mendengar semua percakapan di ruangan itu. Mulai dari Soyun yang merupakan tunangannya Joyun, serta alamat dan keluarganya, sampai cara membuang kapsul pelacak dengan cara BAB. Kyung Chul pun menertawakan Soyun dan mengatakan jika seharusnya dia dibunuh saat di klinik bukan malah dibebaskan lagi. Selain itu, Kyung Chul pun juga memberitahu bahwa sebelum Joyun dibunuh, dia sempat mengiba-iba karena sedang hamil yang ternyata Soyun baru mengetahui kehamilan tunangannya tersebut. 어디 계십니까? 근처에 안 계시나 보네. 연희동 사는 장주연 맞지? 장주현이가 죽기 전에 그러더라. 살려달라고. Setelah itu Kyung Chul merampas obat pencahar dan juga membunuh bapak apoteker di sana. Lalu dia menenggak obat itu sebanyak-banyaknya dan pup di toilet terdekat. Yang akhirnya kapsul pelacak itu keluar dari tubuh Kyung Chul. Sedangkan Soyun terlambat sampai di apotek dan sibuk menyelamatkan pak apoteker yang kehabisan darah karena luka sayat di lehernya. Setelah itu Kyung Chul membunuh supir taksi random yang kebetulan juga ada di toilet itu, lalu mencekokkannya kapsul pelacak tadi dan kabur dengan mobil taksi tersebut. Di rumah sakit, ketika Abdul sedang memperhatikan Taejo dan pacarnya yang dibawa ke UGD, tiba-tiba ia dikejutkan dengan telepon dari Kyung Chul yang menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Soyun yang kehilangan jejak Kyung Chul pun pergi ke rumah sakit dan bertanya ke Taejo kemanakah kira-kira sohibnya itu akan pergi. Sambil tertawa, Taejo mengatakan jika Kyung Chul akan membalaskan dendamnya dengan menargetkan keluarga Joyun. Baru setelah itu dia pun menyerahkan diri ke kantor polisi. 웃겨? Dari laporan anak buahnya, Soyun mendapat info bahwa memang benar Kyung Chul berjanji menyerahkan diri ke polisi, namun dia ingin menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Soyun pun sadar jika urusan itu tak lain tak bukan adalah membunuh keluarga Joyun karena Kyung Chul sudah mengetahui alamat mereka. Soyun yang panik pun langsung OTW ke sana sambil menelpon ke rumah. Namun di saat bersamaan, ayahnya Joyun yang hanya sendirian di sana sudah lebih dulu didatangi oleh Kyung Chul yang ngaku-ngaku sebagai kurir. Ayah Joyun pun langsung disiksa secara brutal dan naasnya. Tak lama kemudian, Seyun yang baru pulang dari kuliah juga menjadi korbannya. Oh no. 야, 지금 장과장님 집에서 제일 가까운 애들 쏘라고 연락하고. 아, 씨발로 있네. 왜 이렇게 미친 듯이 덤벼들어? 이렇게 해줘야 열려나? 이렇게? Setibanya Soyun di sana, polisi sudah memenuhi rumah Joyun yang menjadi TKP. Abdul yang sangat geram melihat Soyun langsung memukulnya karena itu semua tidak akan terjadi jika Soyun menyerahkan Kyung Chul langsung ke polisi. Betapa terpukulnya Soyun melihat ayahnya Joyun yang terluka sangat parah, namun untungnya dia masih sadar. Tak lama kemudian, Kyung Chul menelpon Abdul yang diteruskan kepada Soyun dan mengatakan jika dia akan OTW ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun sebelum itu, dia juga memberitahu lokasi mayat Seyun yang bukan hanya dibunuh, tapi juga diperkaos oleh bajingan biadab ini kon. Ketika Kyung Chul sudah sampai di depan kantor polisi dalam kondisi berlumuran darah, mengangkat kedua tangannya seakan-akan mendeklarasikan kemenangannya terhadap Soyun. Karena sebentar lagi dia akan dipenjara dan Soyun akan menderita seumur hidupnya karena dia tidak bisa membalaskan dendamnya lagi. Abdul beserta timnya telah bersiap menangkapnya, namun tepat ketika mereka akan menyergap, tiba-tiba Soyun datang dan menyeret Kyung Chul masuk ke dalam mobilnya. Kyung Chul dibawa ke rumahnya dan langsung diikat tepat di bawah pisau pemotong leher miliknya sendiri.
Soyun mengatakan jika dia telah meremehkan Kyung Chul dan kali ini dia akan membuat keputusan yang tepat. Soyun mulai menyiksa Kyung Chul hingga ia memohon agar segera dibunuh saja. Namun Soyun mengatakan jika dia akan membunuhnya ketika Kyung Chul kesakitan dan merasa ketakutan. Untuk beberapa saat, Soyun yakin jika Kyung Chul mulai ketakutan dan memohon untuk dilepaskan. Tapi ternyata itu semua hanyalah akting belaka karena Kyung Chul tidak mengenal apa itu rasa sakit dan apa itu ketakutan. Kyung Chul terus mencari korbannya hanya demi kepuasan semata meski tindakannya sudah diketahui oleh polisi. Setelah mengatakan itu, Kyung Chul mengaku telah menang melawan Soyun karena bukan hanya membunuh tunangannya Jo-yun, tapi juga telah membunuh adiknya yaitu Se-yun. 내가 잘못 생각했어. 이제부터 걸맞게 대접해줄게. 난 네가 가장 고통스러울 때 죽일 거야. 이만큼 했으면 말해봐. 무서워. 네가 나 여태까지 데리고 놓은 거 같지? 그딴 것도 몰라. 이제 그만큼 데리고 놀았으면. Kemudian Soyun meninggalkan Kyung Chul dalam keadaan menggigit tali yang diikatkan ke pintu, di mana jika pintu itu terbuka, maka pisau pemotong yang berada tepat di atasnya akan jatuh. Ternyata pembalasan Soyun juga tidak kaleng-kaleng, Ia sudah menghubungi kedua orang tua Kyung Chul beserta putranya untuk datang menemui Kyung Chul ke rumahnya. Tepat ketika Soyun pergi dari sana, 3 anggota keluarga Kyung Chul pun sampai. Dan Soyun yang sudah meletakkan alat pelacak di sana akhirnya mendengar suara Kyung Chul yang sangat-sangat ketakutan karena keluarganya yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun akan mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Bahkan ayah, ibu, dan anaknya sendirilah yang akan memenggal kepalanya. Kyung Chul terus berteriak melarang membuka pintu, namun suaranya tidak begitu jelas karena dia harus menggigit tali. Bapaknya pun terus berusaha membuka pintu, sedangkan anak dan ibunya tak henti-hentinya memanggil nama Kyung Chul. Dan pada akhirnya setelah semua yang terjadi di tengah amarah dan kesedihannya, terlihat Soyun yang menangis sekaligus tertawa atas apa yang telah dialaminya. Dia tertawa karena balas dendamnya telah berhasil dan membuat Kyung Chul sangat ketakutan sebelum kematiannya. Namun di lain sisi, Soyun menangis karena dia tahu nyawa tunangannya Jo-yun tidak akan kembali. Bahkan keluarga Jo-yun juga ikut terseret dalam kematian. Kita tahu bahwa balas dendam tidak akan pernah bisa memperbaiki rasa sakit karena kehilangan, dan hanya berujung dengan penyesalan yang bahkan merusak mentalnya perlahan-lahan.